Udah nonton. Alhamdulillah, Tasya udah mulai bisa bergaul. Cepet banyak-banyak lebih ya. Tapi kan gak seru kok nggak ada yang kesal. Iya aja. Tasya. Tasya! 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 Bentar dulu, udah di sini dulu. Jangan deh, nggak tahu sifat si Ririn aja. Kalau dia udah baikan sama musuhnya, pasti dengan syarat tertentu lah. Ya ampun, Andi ngeliatin gue terus. Jangan-jangan dia mulai naksir lagi sama gue. Kok liatin mulu, Di? Ada yang mau diomongin ya? Iya. Aku cuma mau bilang, apapun yang kamu lakukan, sebesar apapun usaha kamu untuk ngejauhin Tasya dari aku, nggak bakal bikin aku berhenti untuk ngejar Tasya. Dan walaupun aku nggak bisa jadian sama Tasya, aku juga nggak bakal berpaling ke kamu. Karena menurut aku, kamu cuma wanita berhati kerdil yang nggak bisa menerima kenyataan. Keren banget sih tuh orang. Tasya? Mama kamu baik-baik aja kan? Jadi tante tahu soal penyakit mama. Kamu sudah tahu? Aku tahu dari Tante Mia. Tante Mia yang kasih tahu aku. Benar-benar keterlaluan Mbak Mia. Tante Mia bilang sama aku, kalau mama meninggal, katanya aku disuruh tinggal di rumah Tante Mia. Tapi aku gak mau mama meninggal, Tante. Maaf Tante, Iya? Tante mau jemput Tasya? Iya. Kayaknya Tasya udah pulang deh Tante. Oh, kamu temennya Tasya? Iya Tante. Ya udah, nggak apa-apa deh. Sebenarnya sih Tante mau cari temennya Tasya yang namanya Andi. Kamu kenal? Saya Andi Tante, teman sekelas Tasya. Oh, kamu Andi. Kok bisa kebetulan ya? Andi, Tante mau bicara sama Andi. Boleh? Boleh Tante? Di mana ya kita ngobrolnya ya? Di taman sana aja Tante. Mbak! Mbak Mia! Mbak! Tika, kamu itu apa-apaan sih? Nggak sopan bener ya. Kalau bertamu di tempat orang itu jangan gedor-gedor pintu. Memangnya kamu anak di hutan? Mbak Mia itu benar-benar keterlaluan. Ngapain Mbak Mia nemuin Tasya dan memberitahu soal penyakitnya Mbak Rani? Ya biarin aja lagi. Secara ya Tika, kamu itu kan tahu kalau Tasya itu sudah dewasa. Jadi dia itu harus siap menerima kenyataan yang ada. Lagian, maksud aku juga baik loh. Seandainya ibunya meninggal sewaktu-waktu, dia itu udah gak kaget lagi. Dan satu hal lagi ya Tika, kamu lupa. Kalau kita berdua itu berebut supaya Tasya mau tinggal tempat kita. Lupa. Mbak, jangan pikir saya nggak tahu ya niat Mbak yang sebenarnya. Mbak itu incar asuransinya Mbak Rani kan untuk Tasya. Makanya Mbak itu nyuruh dia itu tinggal sama Mbak. Apa kamu bilang? Itu bukan urusan kamu, Tika. Kamu itu nggak usah sok campur tangan ya, ikut-ikutan. Ngerti? Mbak memang benar-benar manusia nggak punya hati. Mbak Rani itu kakak kita, Mbak. Harusnya itu kita ngerawat dia, ngejaga dia. Umurnya itu udah nggak lama lagi, Mbak. Saya benar-benar kecewa punya kakak seperti Mbak.
Tasya yang jutek itu ya? Gak apa-apa tante. Aku tahu di balik sikap Tasya yang jutek, Tasya punya hati yang lembut. Iya sih. Tasya tuh punya sifat seperti itu karena dia dulunya memang sudah hidup sendiri dari kecil. Kalau tante boleh tahu, kamu sayang nggak sama Tasya? Kalau kamu sayang sama Tasya, tante minta ya supaya kamu bisa jaga Tasya, bisa mendampingi Tasya. Malah tante punya rencana kalau bisa sih kamu menikah sama Tasya. Tapi kan kita masih kuliah tante. Iya, maksud tante tuh juga selesai kuliah dulu, terus habis kerja, terus baru nikah gitu. Saya sih pasti mau tante. Tapi terserah Tasya. Saya aja nggak tahu Tasya suka sama siapa enggak. Ya udah, nanti kita tanya sama Tasya berdua ya. Mama. Mama. Aduh, Mama kemana sih? Ma. Tasya. Andi. Iya, tadi kan Mama ke kampus, rencananya mau jemput kamu, tapi kamunya udah pulang. Akhirnya Mama ketemu sama Andi, ngobrol deh sama Andi. Terus Mama ajak ke sini deh, supaya ngobrol sama kamu. Ya Allah, ternyata Mama benar-benar pengen ngeliat aku punya pacar. Aku nggak boleh ngecewain Mama. Kalau menurut Mama Andi itu anak yang baik, aku akan ikutin kemauan Mama. Loh, kamu kok malah bengong? Andinya ajakin duduk, terusnya kamu ajakin ngobrol ya. Mama kan perlu istirahat ya. Iya, Ma. Andi, ngobrol sama Tasya ya. Oh, iya tante. Kita ngobrol di luar aja ya.